Shalom para wanita hebat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program pemuritan wanita Women's Talk, di mana kita akan membahas tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab yang sangat memberkati dan membangun iman. Bersama saya saat ini narasumber kita, hamba Tuhan Pastor Nani Wijaya. Shalom Bu Nani. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bu Nani? Selalu diberkati. Oh haleluya, selalu diberkati. Iya. Hari ini kita tidak sabar lagi Bu Nani untuk sangat diberkati lewat sharing firman Tuhan dari Bu Nani. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami menerima anugerah Tuhan untuk kami belajar mengenai tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab. Roh Kudus, Engkau yang sudah mengurapi hamba-Mu sebagai narasumber dan setiap kami Tuhan yang menyaksikan acara ini. Kami percaya hidup kami semakin diubahkan dan kami akan terus hidup dalam kebenaran Tuhan yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bu Nani, hari ini kita mau sharing tentang tokoh wanita di Alkitab. Siapa Bu Nani? Oke, shalom para wanita hebat yang sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih untuk saya diberi kehormatan untuk dapat menyaksikan apa yang Tuhan bisa lakukan, mampu melakukan bagi semua para wanita-wanita hebat yang sedang menyaksikan ini. Dan hari ini saya akan memberikan tema yang mengatakan bahwa kehidupan wanita-wanita Allah yang berdampak kekekalan. Oke, jadi kehidupan wanita-wanita Allah yang berdampak kekekalan. Saya mengambil satu contoh itu yaitu dari wanita yang di Alkitab, yang wanita Samaria. Dan saya rasa cerita ini sudah terlalu umum ya, tapi buat saya sosok ini adalah hampir mirip-mirip dengan apa kehidupan saya yang sebelum saya bertobat dan sesudah saya bertobat. Namanya adalah perempuan Samaria ini. Secara sejarah gereja mungkin para ibu-ibu, para wanita hebat yang belum pernah mendengarkan bahwa dia mempunyai seorang nama menurut sejarah gereja, yaitu adalah namanya Fotini. Oh, Fotini ya, itu ada di dalam sejarah gereja. Dan wanita ini dipakai secara hebat, bukan hanya untuk untuk Samarianya sendiri, termasuk Israel, dan sesudah itu dia pun pergi ke rumah untuk sebagai menyatakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Amin. Ya, yang Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Oke, kalau melihat dari wanita ini, mungkin kalian sudah tahu kenapa dia kalau ke sumur itu siang hari. Sebab apa? Dia itu mempunyai masa lalu yang jelek. Dan dia tidak mau untuk bisa ke kalau pagi-pagi kan orang ambil air di sumur, tapi dia tidak. Sebab apa? Dia malu. Banyak sekali orang-orang juga yang bisa punya masa lalu. Jadi dia punya masa lalu yang jelek sehingga dia harus melakukan yang tidak biasanya. Tetapi dalam kehidupan wanita ini itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Amen. Yesus itu saya tahu bahwa bukan kebetulan Yesus itu ke sana. Betul. Tapi Yesus mempunyai satu maksud ya, bahwa Yesus sangat menghargai sekali perempuan ini dia merasakan bahwa dirinya tidak berharga. Jadi kalian sudah tahu dari dalam sumur itu dia bercerita memang murid-muridnya sedang beli makanan. Jadi sekali lagi bukan kebetulan. Betul. Mungkin kalau ada murid-muridnya situ dia tidak akan berani berbicara ya. Jadi saya melihat bahwa Allah ini rencananya itu luar biasa. Yes, amin. Dari bagaimana dia mau melawat orang ini, bagaimana dia mau untuk bicara dengan orang ini. Betul. Semua itu dengan hikmat. Oke, dan sesudah Tuhan berbicara, berjumpa dengan dia, dan Tuhan menyatakan waktu Tuhan minta air, dia bilang lu enggak punya, kalian tidak punya, kamu enggak punya itu timba kok bisa. Oh, Yesus bilang apa? Kamu enggak tahu dengan siapa kamu berbicara. Betul. Dan pada saat yang berbicara ini adalah air kehidupan. Jika engkau kenal, engkau tidak perlu air yang ada sekarang ini. Dan perempuan ini rajin bertanya sehingga pada saat juga Tuhan menyatakan apapun yang mengenai kesalahan dia, mengenai bahwa dia mempunyai 5 orang suami,
di situ saya lihat bahwa dia tidak tersinggung. Betul. Dan dia tetap berani bertanya, dia bertanya. Iya. Dan pada saat dia tahu benar-benar siapa orang ini, di situ dia langsung pada saat itu juga dia melakukan satu tindakan Iya. ketaatan, yaitu dia meninggalkan timba dia. Iya. Timba ini adalah untuk nimba air, dan dia berlari pergi ke kota menyatakan apa yang sedang Tuhan lakukan, Iya. menyaksikan. Yes. Sehingga singkat cerita Iya. ya, sehingga orang-orang ini datang untuk mencari tahu siapa dia. Betul. Dan kalau kita lihat Yesus hatinya, jadi bukan kebetulan ya, Yesus kan mau ke Yerusalem. Mereka minta Yesus untuk tinggal. Iya. Ada kerinduan di sini saya lihat. Mereka minta dua malam Yesus Iya. tinggal di sana, dan di situ kota ini diselamatkan. Wow. Iya. Puji Tuhan. Jadi yang kita bisa bicara, yang saya mendapatkan, kenapa wanita ini pada saat dia dilawan, itu dia mempunyai satu sikap, 3 sikap hati, Iya. yang sehingga dia bisa menerima lawatan ini. Sebab saya katakan bagaimana wanita-wanita Allah yang berdampak kekekalan. Kenapa saya tambahkan kekekalan? Sebab wanita ini banyak yang hebat-hebat. Iya. Ya, Betul. wanita yang wah lebih hebat, suaminya malah kalah itu. Jadi yang kasihan suami-suami ya. Wanita-wanita hebat, hati-hati sekalipun engkau hebat, Iya. apakah engkau sudah berdampak kekekalan? Wow, betul. Ya, Betul. sebab kekekalan di sini berkata apa? Engkau hebat bagaimanapun. Iya. Sekalipun engkau yang membiayai suami kamu, tapi engkau harus tetap tunduk pada suamimu. Amin. Ini yang kita harus belajar, ini yang arti kekekalan. Iya. Wanita boleh hebat, dia boleh begini, dia boleh begini, tapi semua tindakan kita apakah itu mempunyai satu arti kekekalan. Yes. Ya. Jadi hari ini biar kita belajar sama-sama, saya bisa bagikan yang saya dapatkan bahwa miliki 3 sikap hati untuk mau diubahkan. Ya. Amin. Yang pertama, itu kerendahan hati. Wanita ini adalah dia mempunyai kerendahan hati. Kalau saya melihat di mana waktu Tuhan itu menyatakan panggil suamimu, dan dia bisa bicara loh, dia bisa bohong loh, sebab dia tidak tahu siapa Yesus ini. Tapi saya rasakan bahwa itu ada hadirat Allah, amin. Roh Allah yang sedang melawat pada saat mereka berdua sedang berbicara. Ya. Jadi waktu itu Tuhan bilang, mana suamimu? Saya rasa kalau saya waktu itu ditanya ya, belum tentu saya akan menjawab. Ya, saya tidak kenal dia. Iya. Tapi waktu lawatan Tuhan itu ada, di situ dia langsung bercerita, dia tanpa malu. Iya. Ya, sebab saya tahu hati-hati para wanita hebat. Tidak ada kerendahan hati, itu berarti kalian itu dia tidak sombong. Ya. Orang yang sombong itu selalu menutupi segala kelemahannya. Betul, betul. Ya, padahal kalau di hadapan Allah kita tidak perlu cerita apa-apa. Amin, betul. Tapi Tuhan tahu siapa engkau. Yes. Tuhan tahu hatimu siapa. Betul. Ya, istilahnya Tuhan bilang bahwa di hadapan Allah, maaf, bahwa kita tuh telanjang. Iya, betul. Ya, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Jadi, dan wanita ini orang yang mempunyai kerendahan hati, itu pasti mau dan bisa untuk belajar. Amin. Gampang untuk menerima kebenaran. Betul. Ya, kebenaran yang betul-betul kebenaran, bukan kebenaran kata kamu benar, Ellen. Betul. Yes, betul. Tapi harus kebenaran sesuai apa kata firman Tuhan. Amin. Ya, dan dia bisa berani, sekali lagi saya katakan tidak malu menyatakan. Saya juga bisa masukkan pada saat juga Tuhan melawat saya. Itu 20 tahun yang lalu. Itu di dalam jam 1 pagi. Dalam keadaan saya dulu kalau lari dari semua masalah saya, itu saya masuk ke alkohol, minum. Iya. Tapi ya setengah-setengah mabok, bukan mabok lah. Jam 1 pagi orang Kristen kalau dari kecil itu kan biasa ya. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Betul. Ya. Dan sebelum saya tidur saya berdoa. Dan Tuhan melawat saya secara luar biasa. Tuhan memperlihatkan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi saya. Jadi keadaan saya itu bukan dalam keadaan terpuruk apapun. Dan Tuhan memperlihatkan bagaimana Tuhan itu menjangkau anak-anak saya.
apa segalanya. Dan ini kalau kita cerita tidak bisa nanti 2 jam ya. Nanti kalian undang saya lagi untuk sharingnya. Pasti Bu Nani. Oke, jadi waktu Tuhan melawat saya, Tuhan bilang itu, malam itu pun saya langsung keluar air mata saya. Saya berlutut di pinggir tempat tidur dan saya berkata, Tuhan, aku mulai hari ini saya akan menerima Engkau sebagai bukan hanya juru selamat, ya, bukan hanya juru selamat, tapi Engkau adalah Raja. Amen. Dan Engkau yang akan memerintah hidupku. Dan di situ yang saya bilang bahwa ada kerendahan hati, dan saya mengakui Tuhan, saya ini suka marah. Sampai sekarang kadang-kadang masih suka marah. Tapi kan ada itu alarm ya, lu sudah nggak benar. Iya, Ya. betul. Jadi sampai sekarang aku masih suka marah. Tapi saya melihat bahwa pada saat kita bilang saya serahkan, saya surrender, itu Tuhan ubah. Yes. Ya, Amen. semuanya mau didik anak-anak, mau apapun itu Tuhan lakukan. Amen. Nggak perlu susah-susah ibu, wanita-wanita hebat ya. Kalau Tuhan yang pimpin hidup kita, hikmat itu pasti Tuhan berikan. Amin. Jadi yang pertama ada kerendahan hati. Yang kedua ketaatan. Kenapa dia bisa taat? Ya, kenapa dia bisa taat wanita ini? Dia bisa mendengarkan apa yang Tuhan, dia dengar, dia tahu, dia mulai kenal siapa Allah kan. Dia bilang, sebab Tuhan Yesus kan menjelaskan. Ya. Jadi dia tahu, dia kenal. Nah, bagaimana kita bisa kenal? Yesus ini berbicara dengan wanita Samaria ini sangat intim loh. Ya, betul. Ya, khusus berdua. Jadi kita harus juga mempunyai satu keintiman bersama dengan Yesus. Di dalam apa? Setiap hari, setiap dari pagi pun engkau bangun sebelum engkau melayani suami dan anak-anakmu. Mari kita mulai dengan saat teduh bagi pribadi kita sebelum kita mempunyai saat teduh dengan keluarga kita. Yes. Jadi pada saat dia mengenal dan di situ dia rasa orang itu gini, kita akan biasanya kita bisa ngobrol dengan orang itu kita ngeklik, betul. Dia bisa, jadi dia mau sehingga dia ada perasaan mengasihi. Itu terutama dalam diri saya. Ya. Kenapa saya mengasihi Allah? Sebab saya tahu kelakuan saya waktu sebelum bertobat sekalipun Kristen itu suka-suka saya. Tapi waktu saya tahu bagaimana dia itu luar biasanya baik pada saya, Tuhan Yesus tidak menghukum saya, tapi Tuhan memberikan saya jalan keluar dari apa masa lalu saya yang tidak benar, menolong saya dalam mendidik anak-anak, juga menolong saya waktu itu saya masih sebagai seorang masih kerja, saya baru 2 tahun pensiun, ya, jadi mengasihi. Dan waktu dia mengasihi, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan bicara aja, Tuhan cuma bicara. Masa lalunya Tuhan kasih tahu bagaimana harus menyembah, harus bagaimana mengenal dia. Dia itu tetap taat. Dan saat itu juga dia meninggalkan. Meninggalkan. Dia punya tiba. Ya, itu yang seperti tadi saya bicarakan. Seperti ada diberikan di Ibrani 12 Ellen. Tolong kalau bisa Ellen bacakan di ayat 1. Baik. Ibrani 12 ayat ke-1, ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban. Yes. Apa hari ini beban kita? Apakah Allah yang menciptakan kita yang mengasihi kita, dia tidak tahu beban kita? Pasti dia tahu. Betul. Hanya kadang-kadang kita ini merasa apa? Harusnya dengan jalan begini, harusnya suami saya itu diginikan, seharusnya anak-anak saya itu begini. Lah kalau kamu mau ngatur sendiri ya silakan. Tetapi beban apapun hari ini yang engkau punyai, Tuhan sudah merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Ya. Kedua, dosa. Iya. Wanita ini apa? Apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan dosanya. Betul. Otomatis saya tahu bahwa ini bukan, saya yakin kalau orang ini dia sudah dipakai untuk menginjil kemana-mana, pasti bahwa dia itu sudah bertobat. Yes. Ya, ini yang saya bilang pertama adalah bagaimana kerendahan hati. Kedua, ketaatan. Betul. Dan yang ketiga ini adalah yang terpenting. Ya, saya tahu bahwa ibu-ibu kita sekalian ini adalah mempunyai kesibukan yang luar biasa, ya, ngurus anak-anak.
kalau mau dibandingkan, saya tahu, maaf para pria-pria hebat, bahwa sebetulnya ibu-ibu ini pekerjaannya lebih berat daripada kalian. Makanya Tuhan bilang apa waktu menciptakan kita? Engkau adalah penolong. Berarti kita ini adalah orang kuat, tapi bukan buat kamu, bukan buat kalian, buat nginjek-nginjek suamimu ya. Hati-hati. Kita harus tunduk pada suami kita, sekalipun apapun perbuatan dia. Sebab kekuatan doa kita itu akan melebihi daripada apapun yang kita harapkan dari suami kita. Mau suami kita jahat, suka mukulin kita, suka pulang telat. Doa dan kita lakukan. Lakukan. Jangan juga waktu suamimu di kantor, kita mulai dengan Facebook terus. Saya banyak mendengarkan itu suami-suami berkeluh kesah. Bagaimana saya bisa ajak ngobrol istri saya, sedangkan dia sendiri pun hanya sibuk dengan Facebook. Dan juga dia punya Instagram. Ya, boleh-boleh aja. Itu namanya hobi, tapi jangan sampai mengendalikan. Betul, ya? betul. Nah, dosa, beban kita tinggalkan. Maka yang ketiga saya akan masuk adalah kerelaan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Saya ini nggak pernah berhenti ya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Minimal kita itu bisa menyaksikan, bagaimana caranya saya ini kok bisa saya ini bisa hari ini. Kenapa hari ini saya bisa untuk menjadi berkat bagi wanita-wanita hebat yang sedang menyaksikan ya tayangan ini. Kita bahwa kita tidak perlu bilang bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nggak salah, ya Ellen ya. Betul. Tapi hati-hati bahwa dalam hal ini menurut saya kita ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang terbuka. Betul. Ya, waktu kita ceritakan mengenai kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan. Yang harus menerima ini dan merasakan itu adalah siapa? Samaria. Betul. Orang rumahmu sendiri. Betul. Sebab orang-orang di rumah, suami, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, itu sudah merasakan belum? Apa yang dalam hidup saya ini, apakah saya sudah melakukan firman Tuhan, sehingga waktu orang melihat Ellen, melihat saya, melihat siapapun, ada karakter Kristus. Dan orang itu akan apa? Kenapa ya? Si Nani dulu itu modelnya yang aku kenal, banyak kawan-kawan saya, kenapa lu bisa berubah begini? Dan saya bisa menceritakan. Betul. Tapi kalau saya juga sesudah saya terima lawatan Tuhan, atau seperti wanita Samaria ini, dia masih kawin lagi atau ambil suami orang, ya selesai. Itu berarti kita berdusta. Betul, Bu. Jadi hati-hati, dosa itu bukan hanya perbuatan yang jelek. Dosa itu cara engkau berkata-kata kepada suamimu. Betul. Cara engkau berkata kepada anak-anak. Sering kita kadang-kadang terlepasan tidak, tapi jangan pernah takut atau malu untuk engkau minta maaf pada suamimu, terhadap anak-anak. Dan hati-hati, bukan anak-anak yang sudah dewasa loh. Anak-anak kecil ini dia mulai sudah mengerti. Waktu kita bentak dia takut. Panggil. Masalah, sorry ya nak tapi kamu tadi mestinya kamu tidak begini. Dan cara kita untuk bisa supaya kita untuk kepada mereka. Betul. Jadi sebetulnya kabar baik hari ini yang saya mau sampaikan pada wanita-wanita hebat yang sedang menonton tayangan ini adalah apa? Jangan engkau selalu berkeluh kesah, bahwa aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini wanita. Tapi saya ingin bahwa dengan apa yang saya sampaikan kesaksian ini, ataupun wanita yang kita pelajarin Potini ini, mari kita mencari atau kita mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan kekekalan. Amin. Amin. Jadi jangan melihat apa yang masa lalumu, tapi Tuhan sudah ampuni. Jangan engkau berkata saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Tuhan sudah ngampunin kok kita nggak ngampuni diri kita sendiri ya Ellen ya. Betul, Bu. Jadi dengan kabar baik ini mari kita gunakan apa yang Tuhan mau. Tuhan memilih, sekali lagi Tuhan sudah memilih dan Tuhan mencari. Tuhan mencari setiap wanita, tapi apakah ada kerinduan
dari Ya. dirimu sendiri untuk mencari Dia. Ya, diperlukan ketaatan untuk mau berubah. Wow. Ketaatan itu Yes. diperlukan. Amin. Ya, ketaatan itu engkau bisa. Kenapa engkau bisa taat? Sekali lagi, sebab engkau apa? Tahu, mengenal siapa Dia, Ya. dan engkau mengasihi Dia. Amin. Sehingga orang kalau kita lagi mengasihi dulu pacar kita, kan kita punya pacar ya dulu ya. Setiap pacaran kita pasti selalu waktu pacar kita bilang, aku lebih suka kamu pakai pakaian ini, kita ngikutin nggak? Ikutin, Loh, pasti. nah itulah, itu namanya kita mengasihi. Yes, ya. betul. Dan kita lakukan, kita mengasihi, itu yang bisa. Itu hanya didapatkan pada saat engkau mengenal Dia. Oke. Mengenal Dia gampang, nggak usah bilang gimana sih Bu Nani kita bisa mengenal Dia. Alkitabmu itu mana? Yes. Itu cukup. Lawatan Tuhan itu, Tuhan melawat saya, itu akan berbeda Ya. dengan para semua orang. Saya rasa Ellen juga saya rasa punya kesaksian yang hebat ya. Jadi kalau saya kepengen kayak Ibu Nani, doa. Tapi apakah kita percaya firman Tuhan itu juga adalah suara Tuhan? Yes. Jangan selalu kita berkelit, aku belum dapat seperti Ellen, Ya. saya belum dapat seperti Ibu Nani. Kenapa Tuhan tidak ngapain lu tunggu itu? Ya, firman Tuhan itu adalah patokan kita. Bagaimana kita akan menjadi wanita-wanita yang berdampak kekekalan. Amin. Ya? Dan sehingga sekali lagi waktu kita sudah berubah, kita menyaksikan, kita bergaul dengan orang-orang sekeliling kita, anak-anak kita, keluarga kita, mereka akan melihat karakter Allah ada bersama kita. Itu singkat daripada apa yang saya bisa ceritakan pada Ellen. Wah, puji Tuhan, Bu Nani sangat memberkati kita sekali, Bu Nani. Dan luar biasanya para wanita hebat, saya kan sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Ternyata Bu Nani sudah menjawab semua pertanyaan yang saya siapkan. Tapi ada satu hal yang saya sangat rindu nih Bu Nani, untuk kita pasti sangat diberkati dengan kesaksian Bu Nani ya. Yang saya pengen tanyakan adalah, apakah Bu Nani pernah memiliki pengalaman mengambil langkah iman dalam meresponi lawatan Tuhan? Ya, secara pribadi dari kehidupan Bu Nani. Yang ada putusan yang besar dalam hidup. 3 putusan besar yes. yang saya meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Mhm. Pertama yang saya bilang pada saat Dia melawat saya jam 1 pagi, ya, itu tindakan iman, dan itu betul-betul saya meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan saya dan saya menjadi kebiasaan. Itu memang kita belajar ya. Kadang-kadang kita bilang kita lupa mau tanya Tuhan, apa sih tanya Tuhan, apa sih? Tapi waktu itu saya melihat Tuhan bicara apapun pada saya, dan Tuhan tuh hidup loh Ellen. Yes, amin. Hidup loh. Betul. Dia bisa ingetin kita untuk telepon siapa, dan itu saya dapatkan waktu betul-betul saya sudah hidup di dalam satu roh, di dalam roh dan kebenaran bersama dengan Yesus. Dan waktu yang kedua, waktu itu saya respons. Yang kedua itu adalah kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya ini kan sebagai pastor di dalam bidang misi sebetulnya. Saya ini adalah pastor bidang misi, ya wakil di MCC, ya. Jadi di situ saya hanya wakil gembala misi. Jadi memang hati saya untuk misi. Dan waktu itu saya merasa 2 bulan itu saya ada di padang gurun. Saya tiap pagi saya sudah tidak bisa doa, hanya air mata. Saya marah kepada semua orang. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ternyata waktu itu sampai satu kali saya singkat cerita bahwa rupanya ada panggilan Tuhan untuk jemaat di MCC Tangerang. Di mana mereka sudah bersama dengan kami 3,5 tahun di Slipi, tapi mereka tidak ada betul-betul yang mereka pendekatan atau mereka orang-orang yang sederhana. Jadi kadang-kadang khotbah itu yang kalau sudah terlalu tinggi mereka nggak mengerti. Ya, sampai terakhir 3,5 tahun kita dapatkan mereka tidak tahu kenapa mereka mesti dibaptis. Nah akhirnya bagaimana adik saya bilang kenapa kita tidak buka di MCC. Adik saya bilang kenapa kita tidak buka di MCC di Tangerang. Tiba-tiba Tuhan bicara. Saya bilang siapa ya? Kita ini semua tidak ada, Antak belum ada, Pak Antak itu belum ada bersama kami ya. Terus hanya Pak Elia juga belum ada bersama kami. Waktu itu langsung Tuhan cuma bilang kamu. Saya ini tidak punya teologi ya, background teologi ya, nggak pernah pegang jemaat.
Waktu Tuhan bilang itu saya tanpa mikir. Saya ini manusia orang yang spontan. Spontan itu iya. Ya, enggak banyak mikir. Iya. Tuhan bilang, oke, kamu. Dan saya bilang yes. Wow. Dan saya punya roh itu meloncat. Iya. Dan saya itu betul-betul sampai saya air mata saya meleleh pada saat itu. Dan langsung saya bicara ke Pak Nat. Iya. Saya bilang, Pak Nat, saya dapat suara ini begini. Ya itu saya rasa suara Tuhan, tapi ibu tahu nggak? Kata Pak Nat, saya ingat Pak Nathanael, dia berkata bahwa pada saat ibu nanti pegang jemaat, hak ibu itu tidak ada. Saya tahu hak itu bahwa ibu punya kesenangan, ibu punya ketenangan, ibu yang dulu memerintah di kantor, ibu sebagai salah satu direktur, itu tidak ada. Dan saya terima itu, dan memang pertama saya takut, kenapa saya ngomong. Tapi saya melihat dalam perjalanan waktu kita menerima apa yang Tuhan mau, langkah apa yang engkau melangkah, engkau cukup melangkah. Yes. Bukan engkau yang hebat. Betul. Bukan. Iya. Tapi Allah yang Amin. hebat. Kita ini ada bejana yang kosong ya. Iya, betul. Makanya kosong kan, jangan kebanyakan kita punya apa? Agenda Kita terlalu banyak. Iya, betul, Bu, itu betul. baru Tuhan pakai, dan puji Tuhan itu kami sudah berjalan hampir 4 tahun ya. Wah, 4 puji tahun Tuhan. dan 5 tahun. Betul. 4,5 tahun. Betul. Itu langkah kedua. Langkah ketiga itu Tuhan menyuruh saya begini. Saya mendapat mimpi sebagai gembala itu mereka diperlukan sebagai gembala itu bukan hanya cukup engkau setiap minggu atau apa segala. Dan di situ Tuhan bilang, tiba-tiba saya dapat mimpi, saya melihat ada orang tua, saya lagi rapat, kami diserbu. Singkat cerita saya mau lari, ini orang tua itu di balai-balai. Dan tiba-tiba ibu-ibu dia panggil, oke Pak, Bapak sakit ya? Saya langsung, soalnya kita lagi diserbu nih. Betul. Langsung, ya Bapak sakit saya doakan ya. Mbak, Bu, sebentar saya masih perlu ibu. Saya bilang lain kali Pak, dan saya tinggal. Buat saya itu saya digelisahkan. Sehingga saya bicara dengan adik saya, kita memang satu company. Di situ saya langsung saya bilang nggak bisa. Dia bilang udah, nanti kalau kamu nggak kerja nanti kamu jadi gila, sakit loh kamu. Ya udah. Tapi tidak lama kemudian Tuhan bicara lagi melalui firman Tuhan. Tuhan cuma berkata begini, kamu kan takut keluar dari kenyamanan. Wow. Dan waktu saya sharing pada adik saya sharing pada anak saya. Adik saya bilang, apa yang Bapak sudah katakan, kamu lakukan. Itu sudah hampir 2 tahun. Nah itu adalah respon saya, langkah, 3 langkah dalam bagaimana hidup saya masuk dalam pelayanan. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Nani. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat loh. Enggak Bu, Aku ngomong ini kadang-kadang enggak kok Bu. Pastinya jadi berkat dan tidak terlalu cepat ya. Tapi puji Tuhan Bu Nani, berarti dari sharing yang tadi Bu Nani sudah sampaikan tentang wanita Samaria, Potini ya. Potini. Ini menarik sekali para wanita hebat karena jarang sekali kita mengetahui nama si wanita Samaria ini. Tidak pernah. Betul, tapi hari ini kita bisa menyebutkan namanya ya, si Potini ini. Tapi tadi saya bersyukur sekali Bu Nani membagikan 3 bahwa mengapa Potini ini menerima lawatan Tuhan karena dia mengambil 3 langkah. Yang pertama dia taat, ada kerendahan hati. Yang kedua ada ketaatan, dan yang ketiga ada kerelaan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan hari ini terbukti sekali para wanita hebat, Bu Nani sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang pastor dan juga gembala, ternyata firman Tuhan ini sudah menjadi rema dalam hidup Bu Nani. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan, di-sharingkan dengan kesaksian hidup yang memang sudah Bu Nani alami. Puji Tuhan. Luar biasa Bu, puji Tuhan. Ya, jadi bukan hanya saya yang bisa dipakai, tapi betul. semua Amen. wanita itu diciptakan dengan ada purpose. Ya, menjadi istri benar, menjadi ibu benar. Tapi biarkan engkau jalankan hidupmu lagi. Itu untuk kekekalan. Ya. Amen. Jadi dimanapun engkau berada, bisa di rumah tangga waktu ngantar anak-anakmu sekolah, engkau bisa sharing kok. Ya, betul. Ya, dengan para ibu-ibu itu betul, ya, betul. kita bisa nyaksikan. Itu yang saya bisa bagikan, Ellen. Puji Tuhan. Iya Bu Nani, terima kasih Bu Nani. You most welcome. Biarkan segala kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan. Yes, amin. Dan para wanita hebat, dari kesaksian yang dibagikan oleh Bu Nani, tadi sudah sangat jelas sekali bahwa kalau kita meresponi kasih karunia dan lawatan Tuhan, mungkin bukan langsung hal yang besar-besar ya Bu Nani ya, tapi every single thing ya, hal-hal kecil pun dalam kehidupan sehari-hari kita bisa meresponi kasih karunia Tuhan, yaitu
itu tadi menjadi penopang, menjadi berkat di tengah keluarga, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita ya Bu Nani. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup nih Bu Nani. Kan saya yakin sekali bahwa setiap kita nih para wanita hebat yang dimanapun mereka berada saat ini, untuk melangkah dengan iman dari hari ke hari gitu ya. Bahkan mungkin dengan pergumulan yang dialami itu kan sepertinya kadang-kadang tidak mudah. Nah, adakah tips dari Bu Nani untuk para wanita hebat ini bagaimana caranya untuk tetap on gitu loh Bu Nani dengan Tuhan untuk benar-benar klik sehingga menjalani hari demi hari itu tidak terasa berat gitu Bu Nani? Oh berat pasti. Pasti berat ya? Pasti berat. Pasti berat. Tidak mungkin berat. Betul. Tidak mungkin tidak berat. Ya. Ya menurut saya. Tapi jika kita betul-betul mempunyai pengalaman hidup dengan Allah sendiri dengan Dia, betul. saya rasa itu akan memudahkan kita. Amin. Dan jangan takut. Saya rasa saya punya kesaksian yang sederhana ya. Itu waktu saya baru bertobat. Itu saya tiap pagi saya bangun pagi. Saya harus dan waktu saya bawakan doa syafaat saya, tiba-tiba Tuhan berbicara gini, ada suara, bukan audible, kamu doakan orang itu. Wow. Saya telepon orang itu dan ternyata orang itu sampai dia teriak-teriak bahwa dia ada masalah. Nah kadang-kadang saya tuh bilang, orang itu nggak apa-apa kenapa ya? Saya takut, saya bilang di sana. Jadi waktu ada suara hatimu, mau berdoa mau disuruh berdoa cukup kamu berdoa. Atau apa kabar kamu, kenapa Tuhan suruh saya, ada nggak yang saya bisa doakan. Ini adalah salah satu pelayanan. Dan setiap kali kamu lakukan Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Ini yang menjadikan saya untuk setiap kali kalau saya rada aduh males, ini kayak hari ini males, ya. Terus saya mulai digerakkan, loh kenapa lu punya kesaksian lu tidak bisa bagikan bagi wanita-wanita hebat yang sedang menonton. Wow, berarti baik lagi ya Bu Nani ya, untuk kita menjalani hari-hari kita perlu ketaatan. Jadi waktu Roh Kudus memimpin, menuntun harus kita lakukan. Yes. Mau apapun, betul. Paling enak sama Tuhan Yesus. Yes. Bener, betul. Sudah salah kita sudah marahin anak kita, malu gua mau minta maaf. Tapi saya bilang begini, Tuhan kalau dia masuk pintu itu saya minta maaf. Masuk loh anak itu. Bener. Jadi saya bilang bahwa ini adalah kehidupan, saya bilang Allah kita adalah Allah hidup. Amin. Amin. Wow, luar biasa Bu Nani. Ternyata benar sekali waktu kita nggak cukup kalau sharing dengan Bu Nani. Tetapi para wanita hebat nanti akan ada lain waktu kita akan sharing kembali ya Bu Nani ya. Baiklah para wanita hebat, saat ini kita akan berdoa dan saya minta dalam kasih Tuhan Bu Nani untuk pimpin kita berdoa untuk para wanita hebat. Oke. Jadi sekali lagi saya berdoa bahwa untuk kalian semua wanita-wanita yang hebat yang sedang menonton tayangan ini, apa yang menjadi kesaksian saya ini itu akan memberkati kalian. Amin. Tapi sekali lagi ada kerendahan hati, ada ketaatan, dan ada kerelaan untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Aba Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, bahwa hamba tahu dalam kehidupan kami ini tidak ada satu hal yang kebetulan. Kalau hari ini Tuhan Engkau memerintah atau Engkau menyerahkan, Engkau berikan aku kepercayaan Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Engkau bagi wanita-wanita hebat yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Tuhan bahwa ini bukan sebagai pengetahuan, tapi ini menjadi rema dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga ada juga kerendahan hati bagi mereka untuk menerima lawatan Engkau. Dan hari ini adalah lawatan Engkau. Seperti firman-Mu berkata, kalau hari ini Engkau mendengarkan suaraku dan Engkau membuka pintu hatimu, maka saat ini juga aku akan masuk dan berbicara kepada Engkau. Biarkan itu juga terjadi Tuhan bagi wanita-wanita hebat di mana mereka ada Tuhan kerendahan hati dan ketaatan, di mana mereka juga bisa bergaul intim bukan hanya hamba ataupun daripada Ellen, tapi mereka pun bisa Tuhan, sebab Engkau telah memilih mereka, Engkau telah mencari mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya siapapun hari ini jika Engkau mendengarkan suara Allah-Mu, jangan Engkau keraskan hatimu, ada kerendahan hati untuk Engkau berbicara kepada Allah-Mu, sebab Dia tahu apa yang Engkau sedang beban apa dan dosa masa lalumu apapun
Tuhan sudah perdamaikan hidupmu bersama dengan Dia. Dan Tuhan biarkan juga Tuhan Engkau gerakan, hamba bisa selesai dengan keterbatasan waktu. Hamba sudah selesai bicara, tapi Engkau berkata bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa terus Tuhan, biarkan hamba lepaskan berkat bagi wanita-wanita hebat yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan, biarkan mereka tetap berani untuk mencari. Dan mereka akan memberikan diri mereka Tuhan untuk mau Engkau yang pimpin hidup mereka. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Nani. Tuhan berkati pelayanannya semakin luar biasa. Amen. Dan semakin banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan Bu Nani. Puji Thank you. Tuhan. Thank you. Baiklah para wanita hebat, saya mengingatkan untuk Anda yang rindu mendalami Alkitab lebih lagi, ingat saksikan Mendalami Alkitab dengan Abo di IG Live setiap Selasa jam 7 malam. Dan untuk pemuritan anak, saksikan Meno and Friends setiap 1-2 minggu sekali. Dan ingat ya, untuk like, subscribe, dan share YouTube MCC BSD. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.